Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat, dan yang pastinya selalu bersemangat agar bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Ibu di sini akan memberikan sebuah pernyataan. Menurut anak-anak ibu, jika kita memasak air, pasti airnya akan mendidih. Itu satu. Yang kedua, pasti pancinya juga akan panas. Dan yang ketiga itu, pancinya juga ikut panas. Dan kita juga akan merasakan hangat di dekat kompor tersebut. Menurut anak-anak ibu, hal itu termasuk ke dalam peristiwa apa? Ada nggak anak-anak ibu yang pernah mendengarnya? Mungkin belum pernah ada ya yang mendengarnya. Jadi, saksikan dan simak video ini dengan baik-baik ya. Jadi, di sini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor atau panas. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu atau siswa-siswi sekalian diharapkan dapat menemukan perpindahan kalor atau panas dengan mengidentifikasi kegiatan sehari-hari di lingkungan kita. Jadi, air yang tadi mendidih, panci dan tutup panci yang panas, dan tubuh kita yang terasa hangat kalau di dekat api tersebut. Hal itu semua termasuk ke dalam perpindahan panas atau kalor. Jadi, Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian dari perpindahan kalor atau panas itu? Berikut ini Ibu tampilkan ya. Oke, kan sudah dapat disaksikan, Ibu akan menjelaskannya. Jadi, perpindahan kalor atau panas itu adalah berpindahnya suhu tinggi dari satu benda ke benda yang bersuhu lebih rendah, dan hal tersebut terjadi secara alami. Jadi, ada 3 jenis perpindahan panas atau kalor tersebut. Yang pertama adalah perpindahan secara konduksi. Perpindahan secara konduksi itu adalah sebagai berikut. Anak-anak sudah dapat melihat bacaannya kan? Ibu akan menjelaskan agar lebih paham. Jadi, perpindahan panas atau kalor secara konduksi itu adalah perpindahan panas yang tidak disertai oleh zat perantaranya. Dan biasanya zat perantara pada perpindahan konduksi ini adalah zat padat atau benda padat. Jika kita kaitkan dengan pemanasan air tadi atau pemasakan air tadi, yang berperan sebagai perpindahan secara konduksi itu adalah panci dan tutup pancinya. Kan panci dan tutup panci itu aluminium. Jadi mereka itu adalah konduktor atau penghantar panas yang sangat baik. Makanya jika kita memanaskan air atau memasak air, pancinya itu akan cepat panas karena dia mengalami perpindahan kalor atau panas dari api yang keluar dari kompor terhadap pancinya. Itulah yang disebut dengan perpindahan kalor atau panas secara konduksi. Ada beberapa contoh lagi tentang perpindahan panas secara konduksi. Yang pertama itu adalah ini, menyetrika. Jadi ketika kita menyetrika, kita mencolokkan setrikanya, maka bagian aluminium yang di bawahnya itu akan panas. Itulah yang disebut dengan perpindahan kalor atau panas secara konduksi. Yang kedua itu adalah es batu yang kita pegang. Jadi es batu yang kita pegang itu akan meleleh. Kenapa meleleh? Karena suhu dari tubuh kita panas. Jadi kita memegang es batu tersebut sehingga es batu tersebut menjadi meleleh. Dan satu lagi adalah ketika kita menuangkan sesuatu masakan atau makanan yang hangat ke dalam piring. Jadi piring tersebut akan panas. Coba anak-anak ibu perhatikan.
Kalau kita sedang menuang nasi yang panas ke dalam piring, maka piring tersebut akan ikut panas. Jadi hal-hal tersebut termasuk perpindahan secara konduksi. Jenis perpindahan kalor atau panas yang kedua adalah perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan panas zat perantaranya. Biasanya zat perantara di dalam perpindahan kalor secara konveksi ini adalah zat cair atau gas. Jika dikaitkan dengan proses pemanasan air tadi, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi itu terjadi kepada air yang berada paling bawah dari panci. Jadi air ini yang akan pertama kali terkena panas dari sumbu kompor, sumbu apinya. Jadi lama kelamaan air ini akan naik ke atas dan semua air di dalam panci tersebut akan panas. Hal tersebut yang dikatakan dengan perpindahan panas secara konveksi. Ada contoh lain tentang perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama itu AC atau air conditioner yang kita pasang di dalam kamar. Jadi AC tersebut awalnya itu dia akan menyerap uap panas ataupun udara panas di dalam ruangan. Setelah uap panas atau udara panas tersebut naik ke dalam AC ini, maka AC ini akan mengeluarkan udara dingin ke seluruh ruangan. Itulah yang dinamakan. Contoh yang kedua itu adalah balon udara. Di dalam balon udara itu terdapat pemanas. Jadi pemanas tersebut akan memanaskan udara tersebut. Jadi udara di sekitar pemanas tersebut akan menjadi hangat atau panas, sehingga udara panas tersebut yang dapat menyebabkan balon udara tersebut naik ke atas. Dan yang contoh ketiga itu adalah saat kita menyeduh teh. Jadi ketika kita menuangkan air teh, itu kan suhunya sudah tinggi. Jadi lama kelamaan suhu tersebut akan menjadi gas. Karena panas yang ada di dalam teh itu berubah menjadi gas, dia akan terbang ke udara. Itulah contoh lain dari perpindahan kalor secara konveksi. Jenis perpindahan kalor yang ketiga atau yang terakhir itu adalah perpindahan secara radiasi, yang dimana perpindahan secara radiasi ini tidak memerlukan zat perantara, jadi dia itu langsung. Jika dikaitkan lagi dengan proses pemanasan air tadi, yang berperan menjadi perubahan secara radiasi adalah kita sebagai manusia atau orang yang berada di dekat kompor tersebut saat memanaskan air, otomatis kita akan merasakan hangat dari kompor tersebut. Makanya ada contoh lain juga, yaitu jika kita sedang menjemur pakaian. Kan kita menjemur pakaian di ruangan terbuka. Jadi pakaian tersebut kenapa jadi kering, dan saat kita mengangkat pakaian tersebut dia menjadi hangat kan? Itu karena pakaian tersebut mendapatkan cahaya, sinar ataupun panas secara langsung dari matahari. Yang kedua itu adalah jika kita sedang minum es krim. Jadi es krim yang kita pegang jika kita berada di luar ruangan itu dengan sendirinya akan meleleh. Karena apa? Karena adanya sinar matahari ataupun panas dari matahari yang langsung kepada es krim tersebut. Contoh yang terakhir itu anak-anak pasti pernah melihat. Contoh yang ketiga itu adalah api unggun. Pasti anak-anak tahu apa itu api unggun kan? Biasanya api unggun digunakan untuk apa sih? Contohnya kan ibaratnya kita sedang berkemah. Jadi udaranya kan dingin. Kan pasti akan ada yang memasang api unggun. Kita menggunakan api unggun itu untuk apa? Untuk menghangatkan badan. Jadi tidak ada perantara di antara kita dan api unggun tersebut, sehingga perpindahan panas itu disebut dengan perpindahan radiasi. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah tahu kan apa itu pengertian dari perpindahan panas atau kalor dan apa saja jenis-jenisnya, serta apa saja contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jangan lupa dicatat ya anak-anak penjelasan tadi di buku catatannya masing-masing. Baiklah, sekarang untuk melihat apakah anak-anak sudah paham dan sudah tahu, maka kita akan mengerjakan
5 soal yang berkaitan dengan perpindahan kalor atau panas. Berikut ini soalnya. Oke anak-anak, sekarang telah sampai kita di penghujung video pembelajaran. Ibu harap anak-anak bisa lebih giat lagi belajarnya, lebih rajin, dan selalu mencari tahu tentang pelajaran setiap harinya ya. Semoga anak-anak ibu bisa memahami perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.